Ini adalah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan tiada sekutu baginya, pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Atas limpahan rahmat-Nya lah kita hari ini masih diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia mulia, tauladan sepanjang masa, seorang nabi yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umat beliau yang istiqomah, yang menegakkan Islam hingga yaumil akhir. Selamat datang dalam kelas Kajol Kajian Online Rohis SMK Negeri 3 Palangkaraya yang diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di kelas Kajian Rohis. Tapi sebelumnya kakak ingin menyapa nih teman-teman dan adik-adik soleh-solehah terlebih dahulu. Apa kabar hari ini? Baik. Belum semangat nih? Apa kabar? Baik. Oke. Semoga sahabat Rohis semua dalam keadaan Semoga sahabat Rohis semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Tetap semangat untuk terus memperbaiki diri dan tetap belajar untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Muhajir. Kepada Kak Muhajir, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengar diberi pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita punya aturan buat para penonton nih. Yang pertama, silent HP atau aktifkan video agar kita saling bertemu. Yang kedua, kita harus fokus. Artinya teman-teman harap bisa mengikuti acara dari awal hingga akhir ya, dan berkonsentrasi agar bisa memahami apa yang disampaikan dan bisa mengamalkannya setelah selesai acara. Yang ketiga, aktif. Yang keempat, gelas kosong. Ada yang tahu apa itu gelas kosong? Gelas kosong artinya semua masalah atau apapun yang mengganggu pikiran kita buang dulu ya, dikosongin dulu pikirannya, biar mudah kita memahami dan mencerna materi yang disampaikan. Yang kelima, always senyum, jangan bersedih, lupakan seluruh keluh kesah, nikmati setiap acaranya. Masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu materi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Proud to be Muslim, yang langsung akan disampaikan oleh pemateri kita. Dan untuk sistem Q&A nanti, kita semua bisa bertanya melalui japri kakak dan nanti akan ditanggapi ketika sesi diskusi berlangsung untuk menghemat waktu. Dan kepada Ibu Ana Kameluhdia dipersilahkan. Itu lah ibadah. Permisi Bu, mic pian mati, dihidupkan dulu Bu. Ini Trin sudah, Trin ya. Mana materi? Saya host gitu. Apa? Jadi kan saya, udah bisa. Bentar ya. Ya udah. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Baik, Bu. Lama nggak ketemu ya? Ya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sebelumnya mungkin ada beberapa yang belum kenal sama Ibu ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Ya, nama Ibu Ana Kameluhdia. Nih Aldian nih udah kenal nih. Karena ada beberapa siswa baru mungkin ya. Kalau sudah lama mungkin yang sudah kita biasa bertemu mungkin udah kenal sama Ibu. Nah, ini alamat Ibu Jalan Temanggung Tilung 3 nomor 45. Ini ada nomor HP-nya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Ya, Ibu sangat bahagia sekali pada saat ini karena bisa bertemu kembali dengan anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, kondisi pandemi ini bukan menjadikan kita semakin terpuruk ya, terpuruk dengan keadaan yang jenuh, maka kita perlu mengadakan kegiatan yang bermanfaat. Hendaknya masa pandemi ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sengaja kita pilih tema kita hari ini yaitu bangga menjadi seorang muslim. Mungkin kita sudah lama menjadi seorang muslim ya, sudah lama. Kalau kita dihitung sudah berapa tahun kita KTP kita tertulis muslim, Islam. Nah, apakah kita selama ini sudah bangga menjadi seorang muslim? Apakah kita menjadi seorang muslim yang minder dengan agama kita sendiri? Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama membahas tentang bangga, hendaknya kita bangga menjadi seorang muslim. Nah, di sini ada ayat Al-Quran. Ibu minta nih ada yang baca nih, Gus Nia nih, silakan dibaca nih, apa nih? Bisa dibaca Gus Nia. Ya, dibaca nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, silakan dibaca. Ya, silakan. Dibaca, dibuka dulu suaranya. Kusnia. Ya, dibaca. Ini lama kita nggak ngaji nih. Ayo, silakan. Kusnia. Ya, suaranya nggak ada kedengaran nih. Waman ahsanu qaulan nggak kelihatan. Ya, terus. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Nah, jadi di sini adalah siapakah yang lebih baik katanya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim, yaitu orang yang berserah diri. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa orang-orang yang menyuruh kepada Allah, orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu adalah termasuk orang-orang yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Mengapa kita harus bangga menjadi seorang muslim? Nah, berapa lama sih kita sudah menjadi seorang muslim? Nah, hendaknya kita bisa introspeksi apa yang seharusnya seorang muslim lakukan. Nah, sini kita langsung aja, apa yang membuat kita bangga? Nah, ini adalah sebuah renungan bagi kita supaya kita menjadi seorang muslim yang bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, Islam adalah agama yang disebutkan Allah langsung, yang dipilih Allah langsung sebagai sebuah nama. Nah, di sini dalam Al-Quran diceritakan, itu di surah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, jadi di sini adalah jelas Allah memilih kata Islam itu adalah sebagai sebuah nama dari agama Islam. Nah, kemudian yang kedua di surah Ali Imran ayat 85 dikatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini adalah yang pertama kita bangga menjadi seorang muslim karena Islam, kata Islam, agama Islam adalah memang dipilih Allah menjadi nama, menjadi agama yang diridhoi di sisi Allah. Nah, yang kedua, kita bangga menjadi seorang muslim adalah karena Islam adalah agama yang kamil, sempurna. Agama yang sempurna.
Tidak ada agama di dunia ini selain agama Islam yang mengatur demikian rupa aturan-aturan yang begitu jelas. Dari kita bangun tidur, dari kita masuk WC, dari tata cara beribadah, semuanya diatur dalam ajaran Islam. Tidak ada yang ketinggalan. Ya, di situ di Quran Al-Maidah ayat 5 dikatakan Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi Islam itu agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan tidak ada yang dapat menyamai ajaran Islam. Ya, dari cara makan ya. Cara makan dalam ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah seperti apa? Nah, sampai kita masuk WC pun ada aturannya. Sampai yang acara yang begitu remeh-temeh dianggap orang remeh-temeh yaitu menyembelih hewan juga ada aturannya, ya kan? Nah, yang sedikit yang kecil dan remeh aja ada aturannya, apalagi dalam hal yang lebih besar. Begitu diatur bagaimana cara berbangsa dan bernegara, bagaimana cara apa lagi? Apa yang tidak diatur dalam Islam coba? Kalau kita cari, cara bergaul, cara berpakaian, cara sholat, cara apa? Sampai pakai sandal ada aturannya ya. Ada nggak? Bagaimana cara pakai sandal? Yang kanan dulu ketika melepasnya melepasnya dari kaki kiri dulu, memakai baju. Ada yang nggak? Ada nggak lagi nggak? Apa lagi? Cara apa? Cara buang air. Ada nggak? Ada nggak diatur nggak? Nah, semuanya diatur dalam Islam ya. Nah, itu adalah bagaimana begitu sempurnanya ajaran Islam dan itu membuat kita bangga menjadi seorang muslim. Nah, yang kedua, nah ini tadi ayatnya ya. Ini adalah ayatnya artinya tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, Islam adalah agama yang samil. Samil itu universal, menyeluruh. Jadi seluruh aspek kehidupan, jadi Islam itu agama yang menyeluruh. Kita mengambil Islam itu secara menyeluruh. Jadi bukan yang kita senangi aja. Semua yang ada dalam Al-Quran itu seluruh dunia sama tata caranya. Jadi agama Islam itu mengandung nilai-nilai universal. Ya, kalau kita lihat Al-Quran yang kita baca, tata cara kita beribadah dimanapun kita berada pasti sama aturannya. Ya, cara kita baca Al-Quran, tata cara sholatnya, semuanya sama. Ya, kita sholatnya di Mekah, kita sholat puasanya di Belanda, kita sholatnya di Australia, sama nggak sholatnya? Sama nggak tata caranya di seluruh dunia? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya. Kemudian kita sholat idnya di mana? Di Korea? Sama nggak dengan sholat idnya di Indonesia? Sama, Bu. Sama kan? Nah, kita baca tadarusnya, kita ikut tadarusnya di mana nih? Tadarusnya di Amerika dengan ikut tadarus di Palangkaraya sama nggak? Sama, Bu. Sama. Nah, inilah yang itu adalah bagaimana Islam itu sama semuanya dan tidak ada yang menyamai ketinggian dari ajaran Islam. Nah, bagaimana cara kita berislam? Bahwa kita berislam mengambil Islam itu secara keseluruhan, bukan hanya yang kita senangi. Aku nggak senang sih cara berpakaian secara Islam, aku ngambil yang lain. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa Islam itu agama yang sempurna, diatur sedemikian rupa, kemudian bersifat menyeluruh, seluruh aturannya itu sama di seluruh dunia, karena Islam itu tadi bersifat universal,
sama aturannya, sama tata cara ibadahnya. Nah, jadi kita mengambil Islam itu secara kafah. Tadi dibaca ayatnya ya. Udhulu fisilmik apa, masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi bukan hanya parsial, separoh-separoh. Mana yang kita suka kita ambil, mana yang kita nggak suka nggak usah dah ini. Kita menikah cara Islam, kemudian kita akikah cara Islam. Tapi cara kita bergaul tidak cara Islam, berarti kita hanya mengambil Islam secara parsial. Separoh Islam, separoh enggak. Apa jadinya kalau kita enggak total, separoh aja? Nah, jadi apa jadinya coba? Ngambil separohnya aja. Kalau separoh itu berarti kita enggak totalitas dalam cara bergaul umpamanya. Cara meninggal secara Islam, tapi cara kehidupan kita selama kita hidup enggak cara Islam. Berarti kita ngambil Islam hanya separoh-separohnya aja. Nah, ini menjadi seluruh Islam itu, kita mengambil Islam itu secara totalitas ya. Nah, ini adalah dalam Al-Qur'an dikatakan, hai orang, sampai siapa nih? Ini Aisyah Meka nih, coba dibaca nih ayatnya. Bisa kelihatan nggak Aisyah Meka? Ya, dibaca. Mana nih Aisyah Meka? Silakan. Bisa dibaca. Mana tadi? Ya, silakan baca Aisyah. Lama nih. Lama nggak baca Al-Qur'an. Baca kan, Bu? Ya, dibaca. Ya, dibaca. Auzubillahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanud kulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis saitani innahu lakum adu mubin. Ya, artinya, sekalian artinya. Sadaqallahul azim. Artinya hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Ya, ini artinya, mana artinya? Coba Novita baca. Novita. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kalian turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, jadi di sini kita disuruh masuk Islam secara keseluruhan. Nah, jangan separoh-separoh. Kalau separoh-separoh atasnya Islam, bawahnya enggak Islam. Nah, jadi di sini janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sebenarnya setan itu musuh yang nyata. Nah, jadi kita di sini hendaknya memeluk Islam, mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan ya. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kita bangga menjadi seorang Muslim? Yang pertama tadi apa? Pertama, karena Islam itu adalah agama yang memang dipilih Allah menjadi sebuah agama. Dengan namanya Islam sudah dipilih Allah. Nah, kemudian yang kedua, Islam itu adalah ajarannya
yang kamil, sudah sempurna. Nah, yang ketiga, Islam adalah samil, menyeluruh. Nah, seluruh aspek kehidupan diatur dalam Islam. Nah, jadi itu artinya kita harus istiqomah dan konsisten dengan ajaran Islam. Jadi tidak cukup dengan kata-kata kita sebagai Muslim, tapi kita harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam. Harus bisa mewarnai kehidupan kita dari gaya hidup. Nah, sekarang ini banyak sekali kita mencontoh gaya-gaya hidup yang bukan dari ajaran Islam. Ya, remaja sukanya apa? Mengambil sesuatu banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita berpaling dari Islam, dari tata cara Islam. Tapi kalau kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang memang dipilih Allah untuk kita, maka kita akan bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, jadi dalam aspek kehidupan kita, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, itu hendaknya kita Islam menjadi mewarnai kehidupan kita semua. Nah, mungkin ini kesimpulan yang bisa kita ambil pada saat ini. Mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semakin mencintai dan semakin bangga menjadi seorang Muslim. Nah, mungkin ada yang bertanya nih. Silakan. Ada pertanyaan? Ayo, siapa yang ingin bertanya silakan di chat atau japri aja ya. Nanti kami selaku MC menyampaikan kepada Ibu Ana. Ya, ayo silakan sahabat taat untuk bertanya. Oh iya, di sini ada sedikit informasi. Ada titipan salam dari Kepala Sekolah di SMK 3 Palangkaraya. Beliau tadi sudah ikut bergabung di Zoom, tetapi karena beliau ada kegiatan di tempat lain, sehingga beliau tidak bisa mengikuti acara Rohis. Acara Rohis ini dari awal hingga akhir, tapi beliau mendukung dan mengasperisasi kegiatan ini. Tetap semangat untuk semuanya. Jangan ya, itu tadi titipan dari Ibu Sri Sundari. Ya, silakan untuk sahabat-sahabat Rohis mau bertanya, japri aja. Ya, ini apa kabarnya nih semuanya? Apa kabarnya? Sehat semua ya? Ini lama nih nggak ketemu Aisyah, Mutiara, Zainab. Ya, apa kabarnya? Ya, tolong bisa dikondisikan yang berdekatan. Itu Reima. Oke. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, nggak ada yang bertanya nih. Ada nggak? Ya, Ibu. Kuntum
Oh iya Bu, ini ada yang bertanya melalui chat dari Istiqomah. Dia menanyakan kira-kira contoh perbuatan yang melenceng dari syariat Islam itu seperti apa saja Bu? Ya Bu, silahkan untuk dijawab Bu. Itu tadi pertanyaan dari Istiqomah melalui media chat. Ini Istiqomah siapa nih? Ibu guru ya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Islam itu terdiri berbagai ini ya, beberapa aspek yaitu dari segi akidah, syariah, muamalah, akhlak. Nah, itu adalah semua aspek kehidupan yang diajarkan dalam Islam. Nah, contoh perbuatan melenceng dari syariat Islam itu apa? Islam itu tadi semua aspek kehidupan sudah ada dalam ajaran Islam. Nah, umpamanya cara berbusana sesuai syariat Islam seperti apa? Kan sudah jelas ya, Mas, syarat menutup aurat, tidak pakaiannya tidak transparan, tidak ketat. Itu adalah kriteria-kriteria busana yang sesuai syariat Islam. Nah, kalau di luar dari kriteria tersebut berarti kita melenceng dari aturan-aturan yang sudah dibikin oleh Allah. Nah, itu diantara contohnya ya, perbuatan-perbuatan. Nah, umpamanya tata cara apa lagi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, umpamanya dalam hal akidah. Nah, Islam sudah jelas ya, misalnya akidah ini adalah fondasi dasar dalam ajaran Islam. Nah, kalau kita menyimpang dari akidah, maka otomatis namanya apa dalam akidah Islam minta tolong kepada dukun itu adalah salah satu dari perbuatan syirik. Nah, itu sudah jelas dalam akidah. Nah, ternyata kita umpamanya datang minta tolong ke dukun. Berarti itu kan sudah keluar dari syariat Islam. Nah, tata cara apa lagi? Nah, itu contohnya. Cara berbusana. Ada lagi? Nanya Bu, kalau misalnya kita ngelihat zodiak itu, apakah itu melenceng dari syariat Islam atau enggak Bu? Ya, itu zodiak itu apa dulu ya? Ya, zodiak itu perbintangan ya. Nah, itu kita melihat, nah itu kadang kita biasanya banyak sekali bertebaran di media massa itu adalah ramalan ya. Kadang dalam hati kita kadang oh ya kok benar ya, kadang ada cocok sama kita. Nah, itu adalah menurut para ulama ada mengatakan itu adalah termasuk dari perbuatan yang menyimpang ya, syirik ya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan itu adalah perbuatan syirik karena kalau ada terbesit dalam hati kita oh ya benar ya, ada benarnya ya, padahal itu adalah hanya ramalan. Ya, sekarang banyak sekali ya itu ramalan-ramalan. Nah, kalau kita membenarkan, nah itu berarti kita sudah membenarkan. Nah, itu bisa kita lihat itu banyak sekali sekarang dari paranormal, ramalan paranormal itu di aplikasi-aplikasi itu juga banyak ya. Nah, kadang kita sebenarnya ini buat bercanda-candaan, tapi sebenarnya itu adalah akidah ya. Kadang bisa menyimpang dari akidah. Kadang bisa jadi bahan candaan kita, ini rame seru-seruan aja dah. Nah, tapi kalau kita ini lihat lebih baik kita hati-hati terhadap masalah seperti ini ya, karena bisa mempengaruhi akidah kita. Wah, ini ya Bu, izin Bu, bagaimana jodoh yang sesuai dengan syariat Islam? Baik. Ya, ini. Nah, jadi bagaimana jodoh yang sesuai syariat Islam? Nah, jadi tadi Islam adalah agama yang sempurna. Bagaimana mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, berarti ada batasan-batasan yang harus kita pahami bersama. Jadi ya, dan bersama bagaimana sih kalau Islam melarang umpamanya dilarang berdua-duaan di antara lawan jenis, terus gimana dong dapat jodohnya? Itu ya. Ya, jadi dalam hal ini mungkin kita bisa menyuruh, meminta tolong kepada orang-orang yang kita percaya untuk mencarikan jodoh untuk kita ya.
Ya, bisa gitu ya, bisa juga. Atau bisa apa? Dengan cara ikut kajian-kajian. Nah, ikut kajian-kajian seperti ini kan nanti tahu-tahu umpamanya ada yang orang tuanya ikut kajian ikut kajian-kajian, soalnya ada seorang ibu memilih kita menjadi menantunya. Itu kan itu adalah bagaimana mendapatkan jodoh sesuai dengan syariat Islam. Itu mungkin seperti itu ya. Karena sebenarnya jodoh ini takdir ya. Nah, jadi kadang adalah penuh misteri. Kadang ketemu sekali bisa jadi jodoh. Dan berpacaran lama pun belum tentu jadi jodoh kita ya. Nah, itu dalam Islam bagaimana? Nah, ini sering sekali ditanyakan bagaimana sih pacaran. Nah, karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa ya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, akhirnya Bu, bagaimana dong dapat jodoh kalau nggak berpacaran? Gitu ya. Ya kan, jadi pertanyaan gimana dong? Nggak pernah kenal taunya langsung nikah. Iya, kayak ada tadi. Ya, itu salah satunya ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, nanti akan kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya, mungkin kurang memuaskan ya. Ini pertanyaannya sudah puas belum nih penjawabannya, tapi insya Allah jodoh itu akan datang sesuai yang kita inginkan. Pertama adalah berdoa ya. Berdoa mendapatkan jodoh. Karena doa itu adalah doa itu adalah salah satu sarana kita untuk mendapatkan jodoh. Nah, kemudian selalu berusaha. Berusaha itu maksudnya jangan menutup diri. Jangan menutup diri maksudnya kita bisa bergaul dimanapun berada dengan tetap mengikuti tata cara yang diinginkan dalam Islam. Nah, bergaul di tempat-tempat yang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah akan dipertemukan dengan jodoh-jodoh yang baik. Ibu, ini ada yang bertanya lagi. Bumi bulat atau datar, Bu, katanya. Aduh, ini sulit sekali ya. Mengandung konspirasi. Ya, itu menurut bumi itu bulat atau datar. Kalau menurut ini bumi itu bulat ya. Kalau kita lihat globe itu ya, globe itu bulat ya. Nah, kalau kita lihat di itu bumi itu bulat ya. Kalau kita dilihat globe itu secara keseluruhan kan bumi itu bulat. Nah, dimanapun ujungnya nggak tahu ujungnya. Nah, itu ya. Nah, mungkin ini perlu kita pelajari bersama lagi ya. Bumi itu bulat datar itu. Nah, tapi secara ini apa kita yakini kalau dari kita lihat globe itu kan bulat. Ya, ini pertanyaan dari Jaini. Bumi bulat atau datar ya? Ya, kalau kelihatannya datar ya. Kalau kita lihat datar aja kan kita jalan ya datarnya nggak ada bulat, gimana bisa bulat? Nah, tapi kalau kita lihat di geografi itu kita lihat ada globe itu kan bulat. Nah, jadi di benua mana kita ketemunya bulat ya. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya, tadi Ibu bilang menjadi Islam yang kafah. Nah, Islam kafah itu apa? Dan bagaimana bisa menjadi Islam yang kafah itu? Dan bagaimana bisa istiqomah dalam menjalankannya? Ada 3 pertanyaan Bu, kayaknya banyak sekali. Itu dari Rofiko. Yang kedua dari Novia Rahmawati. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, bagaimana tata cara bergaul yang baik dengan teman yang non-muslim? Apakah ada batasan-batasannya juga? Yang terakhir Bu, mungkin ini jadi penutup dari pertanyaannya dari Hafil Ardiansyah. Bu izin bertanya, mengapa Islam disebut agama yang sempurna? Mungkin 3 pertanyaan Bu, saya persilahkan. Ya, jadi kenapa kita disuruh bagaimana Islam yang kafah? Islam yang kafah itu adalah Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita pernah mempunyai Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bagaimana tatanan aturan dalam Islam. Kita lihat kalau kita baca sirah nabawiyah ya, bagaimana Rasulullah SAW bagaimana bergaul dengan istrinya, bagaimana bergaul dengan anaknya, bagaimana berbangsa dan bernegara, bagaimana mengelola ekonomi, bagaimana tata hidup di rumah tangga. Itu adalah
salah satu seluruh aspek kehidupan kita itu adalah memakai cara-cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sama itu perlu banyak sekali ya. Ini perlu kita baca sejarah Sirah Nabawiyah itu begitu panjang. Tapi secara ini Rasulullah sudah mencontohkan. Sampai dia lihat tadi sudah dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi, Yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sudah sempurnakan agamamu untukmu. Nah, itu berarti sudah sempurna. Kita lihat sekarang ini dalam bermasyarakat, umpamanya apa? Islam yang Rasulullah mencontohkan tata cara berperang. Sampai ada cara berperang pun ada dalam ajaran Islam kan. Bagaimana ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal untuk masuk ke wilayah musuh, ketika itu apa pesan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal? Nah, ketika kamu masuk daerah musuh, apa yang kamu perhatikan? Jangan kamu membunuh wanita. Itu dalam berperang pun ada. Coba kalau kita pemahaman kita perang itu kan musuh ya, barbar, kejam. Tapi Rasulullah dalam ajaran Islam ada tata caranya. Coba bagaimana tingginya ajaran Islam. Ketika kamu masuk daerah musuh, apa pesan Rasulullah? Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang yang sudah tua, jangan membakar tempat ibadah orang lain, jangan membakar pohon. Nah, coba ada nggak begitu pesan-pesan yang begitu mendalam? Bagaimana Islam sangat memuliakan kehidupan manusia yang lain. Nah, ini dalam hal perang itu adalah kemudian bagaimana cara Islam mengatur lingkungan. Nah, bagaimana mengatur lingkungan, dilarang membakar pohon. Nah, sekarang ini kan membakar dilarang merusak lingkungan. Itu kan ada dalam ajaran Islam. Nah, itu adalah bagaimana kita dalam lingkungan sosial, kita bisa, ada hal yang kecil aja, tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu dari ajaran Islam sebenarnya. Jadi dalam hadis dikatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada dapat yang menandingi ketinggian dari ajaran Islam itu sendiri. Tapi bagaimana kitanya, oknumnya, kita ini sebagai seorang muslim kadang tidak menjalankan ajaran Islam itu dengan secara kafah. Akhirnya yang terlihat hanyalah Islam itu adalah yang kotor, yang jorok. Padahal Islam itu sudah tinggi. Jadi biarlah Islam itu sudah, ajarannya sudah sempurna. Tapi kitalah yang membuat Islam itu jadi tidak sempurna. Nah, gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana ketika itu di masa Khalifah Harun ar-Rasyid umpamanya. Itu tidak ada di masa Khalifah, masa pemerintahan itu kan ada masa Rasulullah, itu masa yang terbaik. Kemudian masa sahabat Khulafaur Rasyidin adalah masa yang terbaik. Kemudian masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Itu berapa? Islam sudah memegang kekuasaan yang begitu panjang. Nah, itu adalah bagaimana Islam sudah memberikan sebuah contoh bagaimana Islam itu dilaksanakan dengan cara kafah, maka akan memberi kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya pada muslim, tapi seluruh umat manusia. Nah, itu kalau kita konsekuen dan konsisten berislam secara kafah. Nah, mungkin itu ya, mungkin sebenarnya panjang nih, mungkin kita sudah di waktu. Nah, kemudian bagaimana cara bergaul dengan non-muslim. Nah, sebenarnya bergaul itu semuanya kita bisa bebas saja yang bergaul ya. Tapi dalam hal-hal akidah itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dari dalam Islam bergaul itu bebas saja, bisa aja kita bergaul dengan siapapun ya. Tidak ada kamu nggak boleh bergaul sama non Muslim, nggak ada yang nggak ada itu aturannya. Cuma kita ada megang prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Yang kita pegang ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi dalam hal sosial kemasyarakatan kita bebas saja bergaul dengan siapa aja ya. Jadi nggak ada larangan, oh nanti dilarang ini nggak boleh. Nggak ada ya. Jadi kita bebas saja bergaul, tapi kita harus bisa membawa diri, jangan sampai kita terpengaruh. Atau kalau bisa kita mewarnai setiap di mana kita bergaul dengan siapapun. Nah, yang selanjutnya adalah Islam agama yang sempurna. Nah, tadi Islam agama yang sempurna. Kenapa Islam agama yang sempurna? Itu tadi karena seluruh aspek kehidupan dalam ajaran Islam diajarkan dalam ajaran Islam. Tadi tata cara berpakaian,
tata cara menyembelih binatang. Coba kalau kita sampai cari yang remeh-temeh aja menyembelih binatang ada aturannya kan. Nah itu adalah salah satu dari kesempurnaan dari ajaran Islam. Menyembelih hewan tidak boleh harus tajam pisaunya, harus menghadap kiblat, membaca doa sebelum menyembelihnya. Nah itu kan adalah langsung ditusuk boleh nggak kita makan binatang itu? Mama langsung kita lempar, kita mau makan ayam kita lempar kan nggak boleh, berarti itu kan kita makan bangkai. Nah itu kemudian hal yang begitu sempurna sampai masuk WC juga ada kan, ada tata caranya. Itu adalah salah satu dari kesempurnaan ajaran Islam. Apalagi hal-hal yang lebih besar, dalam hal-hal kecil pun diatur ya. Nah, apalagi dalam hal yang lebih besar lagi. Nah ini adalah begitu sempurnanya ajaran Islam, dan kadang kita sendirilah yang merusak dari ajaran Islam itu karena perbuatan kita. Kalau ajaran Islam itu sudah sempurna, tidak ada lagi kita perlu mencari apa ajaran-ajaran lain selain Islam. Cari yang gimana? Cara seperti apa? Cara makan sudah ada, cara minum juga ada, cara ke WC ada. Nggak ada lagi kita cari kan, apa lagi? Cara berpakaian ada, cara bagaimana bergaul dengan suami istri ada, bagaimana mengatur ekonomi ada, bagaimana berbangsa dan bernegara ada. Nah, kemudian yang menjadi agama, yang menjadi kita ini sebagai salesnya Islam, itu kadang kita salah, salesnya buruk, jadi akhirnya menganggap Islam itu menjadi buruk dalam penglihatan orang lain. Tapi kalau Islam itu sudah sempurna. Nah, mungkin ini ada 3 tadi pertanyaannya sudah. Iya Bu, di sini ada pertanyaan dari siswa. Tapi sebelum kita lanjutkan pertanyaan, mungkin ada yang disampaikan sepatah atau 2 patah kata dari Kepala Sekolah SMK 3 Palangkaraya. Ya, untuk Ibu Hajah Sri Sundari, dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah atau 2 patah kata ya kepada Ibu Hajah Sri Sundari. Silakan Bu. Nanti kita menunggu Ibu Sri dulu. Kita lanjut ke pertanyaan dulu. Di sini ada yang menanya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Kan Islam juga mengatur cara berpakaian untuk setiap muslim, terutama untuk muslimah, dan dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Tapi apa yang harus kita lakukan saat kita memakai pakaian sesuai syariat, namun pihak sekolah melarang, Bu? Nah, gimana itu, Bu? Silakan, Bu, untuk menjawab pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tadi sudah ya, bagaimana, jadi ada dalam ayat Al-Quran itu perintah untuk berbusana menutup aurat, ya, itu di surah An-Nur ayat 30-31, surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, itu adalah bagaimana kriteria berpakaian sesuai syariat Islam. Pertama adalah menutup aurat. Nah, itu antara aurat laki-laki dan perempuan kan beda ya. Aurat lihat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kemudian pakaian itu tidak transparan, tidak tipis. Ada sekarang ini orang pakai busana muslim panjang semuanya, tapi tipis sampai kelihatan BH-nya. Ada ya, kita lihat. Atau pakaian yang ketat. Nah, ketat itu seperti umpamanya legging. Legging itu ketat apa enggak ya? Ketat, Bu. Ketat ya, itu boleh nggak? Ya, Bu. Ada kriterianya sesuai syariat Islam nggak ketat itu ya? Kalau dari jauh, umpama dia pakai legging yang sesuai dengan warna kulit, itu seperti tidak pakai apa-apa. Nah, itu legging itu sebaiknya dipakai jadi daleman ya, bukan kita pakai ke sana kemari ke pasar, ke jalan-jalan sama teman, itu kan. Nah, itu. Nah, sebenarnya sekarang ini mungkin tidak ada lagi larangan ya, larangan untuk memakai jilbab. Kemudian memakai jilbab itu yang menutup dada. Itu kriterianya kan menutup dada ya.
Nah, jangan sampai karena banyaknya kita ikuti mode, akhirnya kriteria-kriteria menutup aurat sesuai syariat Islam itu akhirnya kita abaikan. Ya, menutup aurat itu adalah menutup dada. Ya, menutup dada berarti nggak kelihatan ya. Nah, itu. Nah, sekarang ini mungkin nggak ada ya. Karena kalau zaman dulu mungkin orang-orang untuk bisa memakai busana muslim itu berjuang dulu. Pada tahun 80, 81 itu semua banyak ada terjadi pelarangan memakai jilbab di sekolah. Tapi sekarang semua instansi memperbolehkan, malah Polri juga membolehkan ya untuk anggotanya yang muslimah itu memakai menutup aurat. Jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk memakai busana, memakai jilbab tuh nggak ada larangan ya untuk saat ini. Kalau zaman dulu mungkin boleh, mungkin ada yang nggak pelarangan, tapi kalau sekarang ini nggak ada ya. Sepertinya sekolah semuanya tidak ada larangan menurut Ibu. Nah, bagaimana kriteria memilih pasangan hidup? Nah, tentu kita semuanya menginginkan, tidak ada, semua kita mungkin menginginkan pasangan hidup yang baik ya. Nah, yang pertama ini banyak, ini siapa nih bertanya nih, sudah mau nikah nih. Nah, yang pertama yaitu yang seiman ya, itu yang pertama. Ya, yang seiman. Kalau yang, nah itu yang pertama adalah seiman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Nah, itu aja yang pertama. Kalau sudah seiman, kemudian bisa bertanggung jawab, karena laki-laki dalam Islam itu adalah qawwam. Qawwam itu adalah pemimpin, yaitu pemimpin wanita. Jadi dia adalah bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap anak istrinya. Nah, itu udah cari orang yang pertama seiman, kemudian bertanggung jawab, bekerja keras. Nah, karena sekarang ini banyak sekali dalam ajaran Islam, laki-laki perempuan itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi ya. Nah, yang terjadi sekarang adalah perempuan-perempuan pada semuanya bekerja. Akhirnya lapangan pekerjaan habis buat laki-laki, nggak ada ya. Akhirnya perempuan bukan jadi tulang rusuk, menjadi tulang punggung. Nah, itu bisa jadi karena banyaknya perempuan-perempuan terjun ke dunia kerja, padahal kewajiban untuk mencari nafkah itu ke laki-laki. Akhirnya laki-laki tersisih. Nah, laki-laki tersisih, akhirnya apa yang terjadi? Hilanglah keqawamannya itu, kepemimpinan itu menjadi hilang. Karena akhirnya perempuan-perempuan jadi tulang punggung semua. Nah, ini sebenarnya perlu kita mundur sejenak ya sebenarnya. Ya, mundur sejenak mungkin untuk merenungi hal ini. Karena ini adalah yang terjadi di masyarakat saat ini ya. Akhirnya yang laki-laki akhirnya seperti itu. Nah, mungkin ini itu adalah bagaimana kriterianya. Yang pertama, kalau Ibu ini seiman dulu. Cari umpama ada yang naksir yang non muslim, yang tidak seiman ya jangan dulu lah. Tapi kalau kita sudah menutup aurat, otomatis sudah tersisih lah yang tidak seiman, sudah tersisih, udah ini ya. Nah, itu pilih yang seiman. Kemudian bertanggung jawab, itu ya. Iya, Bu. Mungkin sudah puas teman-teman dengan jawaban dari Ibu. Nah, di sini Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Sri Sundari sudah berhadir di media Zoom. Mungkin ada sepatah atau dua patah kata dari Ibu yang ingin disampaikan. Ya, Bu. Dipersilahkan, Bu, menyampaikan sepatah atau dua kata. Ya. Suara saya kedengaran? Iya, Bu, kedengaran, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mungkin terlambat tadi, tidak bisa ikut karena kebetulan kita juga ada kegiatan ini, kebetulan ada lagi break. Saya menyempatkan diri untuk menyapa siswa-siswa sekalian yang sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Kita kalau tidak salah sempat 2 kali bertemu. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan kajian online ini yang bertemakan Proud to be Muslim ya, atau kita bangga menjadi seorang Muslim. Saya sangat senang adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan karena sebetulnya program kita dalam keadaan normal kita sudah mempunyai program ini, yaitu acara untuk kegiatan penguatan pendidikan karakter, yaitu yang kita laksanakan setiap Jumat pada minggu kedua dan minggu
3 biasanya kalau dalam kondisi normal. Nah, jadi untuk kegiatan ini saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Terima kasih kepada Bu Ana dan juga guru-guru agama Islam yang lain serta teman-teman dari YIN ya, dari YIN yang juga mendukung kegiatan ini. Nah, untuk siswa sekalian, saya mohon nanti apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan kajian online ini dapat bermanfaat untuk kegiatan kalian sehari-hari ya, walaupun kita tidak bertatap muka. Mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena ini sudah mulai lagi kegiatan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu telah berhadir untuk menemani kami. Terima kasih banyak Bu, Masya Allah sekali dukungan dari Ibu. Mungkin oh iya Bu Ana, apa ada closing statement dari Ibu dari penyampaian pemateri yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan ini sebenarnya ini semoga ini bisa menjadi semangat bagi kita dari masa pandemi ini untuk selalu mencari hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ini tadi baru belum Ibu ini kan ya, tadi bagaimana masih penasaran memilih pasangan hidup. Nah, dalam Islam itu ada 3 kriteria ya. Kalau penelitian dipilih karena cantiknya, karena tampannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Jadi di sini apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita, pilihlah yang agamanya. Jadi umpama gantengnya, kayanya itu nggak masuk kriteria ya. Yang penting kita pilih agamanya. Dan nah itu ya, itu ininya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ini Ibu lihat yang banyak yang hadir nih laki atau perempuan ya? Siswanya laki atau perempuan nih? Perempuan, Bu. Banyak perempuan, Bu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pikiran Ibu ya. Sebenarnya kajian-kajian itu kadang majelis taklim, yang hadir itu perempuan semua. Akhirnya nanti kita kekurangan laki-laki nih, yang mengerti agama. Iya kan? Yang hadir yang aktif perempuan semua. Majelis taklim ibu-ibu. Yang aktifnya ibu-ibu semua. Coba lihat semua majelis taklim. Yang aktifnya ibu-ibu sudah dari pagi semuanya ikut kajian. Nah, kalau bapak-bapaknya ikut kajian, akhirnya kan gampang jadinya ya. Yang ibu-ibunya pada paham, sebenarnya yang laki-lakinya pada nggak paham nih kan. Jadi akhirnya terjadi nggak nyambung jadinya. Nah, makanya Ibu mengharapkan kita bisa seimbang mengajak yang laki-laki juga sebagai aktif ya, supaya kita tahu sama-sama belajar bersama. Nah, mungkin ya ini, tapi ini ada Anas ini aktif ya, Anas. Nah, mungkin ini bisa ya Ibu minta yang laki-laki juga aktif, bukan laki-laki, jangan hanya perempuan yang aktif, nanti terjadi kekosongan ya, kekosongan ikhwan katanya gitu ya, kekosongan laki-laki yang mengerti dan paham agama. Ya mungkin ini penutupnya, bukan kita selalu semangat, selalu sehat, yang selalu dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Ya sudah, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu kurangnya Ibu mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, ini karena dadakan juga ya. Ibu kemarin dihubungi dadakan ya. Mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan Ibu minta ini bisa berlanjut dan pematerinya bisa kita ganti-ganti ya. Kita ganti yang maksudnya bergiliran. Nah, mungkin itu pesan dan pesan Ibu. Silakan dilanjutkan lagi. Oke Bu, terima kasih atas penyampaiannya. Ya, untuk diskusi waktunya telah habis. Sesi selanjutnya adalah doa, agar semua yang kita harapkan dan cita-citakan dapat dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana akan dibacakan oleh Kak Muhajir. Kepada Kak Muhajir dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa
أجسادنا وزيادة في العلم وبركة في رزقنا ورحمة اللهم حمد علينا من شفاعة ونجاة من النار والأخطاء الإسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله بها يا الله بها يا الله يحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله يحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله يحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Sampailah kita pada sesi akhir. Berikut ada link kuesioner, silahkan sahabat Rois, klik dan silahkan diisi. Nanti ada dikasih Ibu Aulia. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita sampaikan kepada teman-teman saudara muslim yang menginginkan kebahagiaannya hakiki, maka kita harus terikat hukum Allah, dan keterikatan ini semata-mata karena keimanan, bukan karena ada manfaat baik atau karena ada keburukan. Dan sebagai umat Islam kita wajib memilih perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam. Kembali ke muslim yang menjadi Islam kafah, yaitu mengikuti syariat Islam atau tuntunan Islam yang sesuai Al-Quran dan hadis. Ketika kita menggunakan hukum Allah, itu guna mencapai untuk kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sudah saatnya kita untuk bangga jadi seorang muslim, bangga memegang syariatnya, dan bangga menjadi pemegang tonggak kegemilangan ke depannya. Takbir. Allahu Akbar. Kakak selaku MC mewakili panitia secara keseluruhan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh peserta, dan salah hilap mohon maaf. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 serta Subhanallahumma hafatul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu, Bu, sebentar. Foto, Bu, dokumentasi, Bu. Kita di sini ada 3 slide. Jadi untuk slide pertama kita foto dulu. Aktifkan video semua ya, biar terlihat wajah kalian. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Slide ketiga, terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semua. Silakan yang mau live atau ada yang mau berbicara dulu, silakan. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim mahasiswa PPL. Terima kasih Aulia yang sudah mensukseskan acara ini, dan kita harapkan kita lanjut kajiannya ya dengan materi yang lain dan pemateri juga yang lain bergantian. Siap. Apa kabar Aisyah? Aisyah, Mika, apa kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Aldian apa nih? Aldian apa kabarnya Aldian? Baik Bu, baik. Apa? Baik Bu. Baik, alhamdulillah ya. Kenapa rambutmu tambah panjang tuh? Lagi kerja Bu, sambil kerja nih Bu.
Oh, dari mana kamu? Dari mana? Di Jalan Intan nih, Bu. Siapa? Ikut orang juga, Bu. Oh iya, alhamdulillah bisa manfaatkan. Tapi Ibu, pesan Ibu, tugas sekolah jangan lupa ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Ibu mohon pamit ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lainnya udah pada absen nih? Udah, Bu. Yang absen hampir 200, yang join ke sampai 100. Gimana ini? Banyak yang tidur masih nih, Bu. Pasti. Iya, betul-betul. Ya, nanti nama-nama kalian. Ibu perlu tim nih, siapa yang mau join? Teman saya katanya mau loh, Bu. Siapa tadi? Yang ngomong tadi siapa? Rofiko. Kalau mau japri Ibu. Minggu depan kita bikin acara kayak gini lagi, Ibu perlu tim. Tim media, tim yang buat Zoom, live streaming. Lumayan loh pahala jariah. Yang bisa ngomong, mau jadi MC. Nah, Ibu senang nih siapa yang mau ikut-ikutan jadi tim acara. Dari yang rangkai acara, dari yang rangkai nanti isi acaranya apa, temanya apa. Nanti kita live streaming di YouTube, masuk YouTube-nya SMK 3. Yang mau join, nanti bilang ke Ibu. Ini pada nggak mau pergi dari sini. Oh, silakan Bu Isti. Bu Isti, tuh guru kalian gabung di sini. Silakan yang mau keluar dari Zoom ini, Ibu persilahkan. Karena Ibu nggak akan mematikan. Masih kangen, Bu. Kangen Ibu. Bu, kalau jawabannya masih belum puas gimana, Bu? Jawaban. Oh, tenang. Iya, Bu, jawaban saya belum puas, Bu. Ibu gimana sih? 2 loh, Bu, ada 3. Waduh. 1 doang yang dijawab. Aduh, Ibu, sedih saya. Itu waktu terbatas, waktu gimana dong? Apa yang mau dijawab apa? Nanti Ibu bantu jawab. Yang mana? Pertanyaannya mana? Yang tadi, Bu. Nggak tahu yang punya saya, Bu. Saya, Bu, ya Allah, Bu. Yang pertama, ntar kita